Sebagian anak-anak maupun remaja zaman sekarang rasanya sulit dipisahkan dari teknologi, gawai hingga media sosial. Ferry Prihardi menemui dua anak yang akrab dengan Internet of Things, berupa aplikasi media sosial dan teknologi informasi. Kepada Ferry, keduanya berbagi akan awal mula hingga bagaimana mereka mencipta sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Namun sejauh mana anak dan remaja memiliki batas dalam mengakses hal-hal digital? Siapakah yang paling berperan dalam mengatur arus informasi teknologi yang diterima anak-anak? Temui jawabannya dalam kisah berikut ini. Di balik kontroversinya bermain salah satu aplikasi musik bernama TikTok, Bowo yang saya ajak berbincang merupakan sosok anak-anak pada umumnya masih polos. Kamu sendiri menduga nggak akan jadi se-booming video TikToknya, terus kemudian viral dan terkenal dan banyak dipuja orang, terutama generasi seusia kamu gitu? Enggak mengira. Jadi awalnya main TikTok itu cuma Buat gabut doang, aku lagi bete, misalkan gitu. Lagi bete di rumah nggak mau ngapain, aku bikin TikTok. gitu. Jadi untuk mengisi waktu luang kamu. Baru berusia 13 tahun, maka wajar sebagai remaja ia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terutama dalam menyalurkan bakat dan kreativitasnya. Maka dengan banyaknya berbagai sosial media, Bowo menemukan sebuah penyaluran. Kalau masak? Bisa. Jadi kamu main apa aja? Ya main TikTok gitu. TikTok aja? TikTok musikali. Sejak usia berapa main kayak gitu-gitu? 1 SMP. 1 SMP artinya tahun yang lalu? Iya, baru setahun. Tapi punya Instagram juga ya? Punya. Berapa followers kamu sekarang? Udah 682. Kaget, saya kalah banget. Saya kalah tolak tahu. Tak bisa dipungkiri, anak-anak zaman sekarang sudah akrab dengan berbagai fitur yang disajikan oleh internet dan media sosial. Gawai pun bukanlah hal asing bagi mereka. Teman-teman kamu main itu juga? Main TikTok juga? Jadi di sekolah kamu main TikTok atau sosial media lain itu hal wajar gitu? Iya, betul. Teman-teman juga main kan ya? Main. Dulu siapa yang memperkenalkan kamu sama aplikasi-aplikasi itu? Aku sendiri sih. Nyari tahu sendiri? Iya. Berarti Aku ngeliat dari mamang, cuma ngeliat dari mamang. Oke. Oh itu mainnya gitu ya, gitu aja. Itu selama ini pakai handphone sendiri atau handphone mama? Sendiri. Tapi mama boleh tahu juga kalau main apa-apa harus tahu. Ya, kuncinya tetap kalau untuk urusan anak-anak bermain gadget atau anak-anak bermain media sosial, kuncinya ada di orang tua. Saya menemui pegiat literasi media sosial Astari Yanuarti. Menurutnya, keakraban anak dan gawai serta segala fiturnya bermula dari kemudahan akses yang diberikan masing-masing orang tua. Sehingga orang tua sebagai penyaring pertama harus memberi batasan yang jelas dan tegas. Sementara selama ini mungkin orang tua ya udah ngasih gitu aja, kamu pakai sosial media terserah gitu. Banyak yang abai terhadap itu ya. Kenyataannya seperti itu di Indonesia, dan itu yang menjadi concern dari para pegiat literasi media digital, bagaimana memberikan edukasi pada orang tuanya untuk menjadi contoh buat anak-anaknya. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, internet dan media sosial mulai menjamah kalangan anak dan remaja di bawah usia 18 tahun. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2016 menunjukkan jumlah anak usia 10 hingga 14 tahun yang menggunakan internet mencapai lebih dari 700.000 pengguna. Sementara kalangan remaja berada di kisaran 12,5 juta pengguna. Di daerah penyangga ibu kota, saya hendak bertemu anak digital lainnya. Ferry dari Metro TV Jakarta. Baru berusia 11 tahun, namun ia menolak hanya menjadi pemakai gawai. Jadi lagi belajar apa nih aplikasi? Lagi belajar bikin web aplikasi. Oke. Ya, umur 3 tahun, ya main Point Blank. Umur 3 tahun main Point Blank, itu games yang perang, tembak-tembakan gitu. Terus udah terakhir
habis itu pengen gue bikin game. Terus sekarang belajar cara bikin game yang bermanfaat. Rasa ingin tahu yang besar dalam dirinya membuat ia menciptakan 3 aplikasi yang sudah diedarkan oleh 2 platform penyedia layanan komunikasi. Minat dan bakat inilah yang mencoba dijembatani sang ayah sebagai bentuk pengawasan. Cuma kalau untuk di dunia pemrograman itu dia di usia 9 tahun baru mulai dia tertarik dengan belajar pemrograman. Bikin login aja. Alasan kamu bikin web aplikasi ini apa? Ya itu untuk memajukan anak-anak Indonesia untuk belajar coding. Belajar coding dan share pengalaman saya tahap apa aja yang saya udah pelajari di share di situ. Nah, saya tadi udah unduh nih aplikasi games yang dibuat sama Hafiz. Good Math ya. Saya belum pernah main. Ini bisa buat semua umur? Bisa. Oke, kita buktikan. Multiply aja, kita coba perkalian. Ini bisa dicampur kalau mau campur. Oh gitu. Aduh, 42 kali 18. Aduh, ini saya harus ngotret dulu nih. Balik lagi deh, jangan ini. Kayaknya susah deh. Sebagai seorang anak, Hafiz pun memiliki dunianya sendiri, bermain dan belajar. Disinilah peran Abdul sebagai orang tua yang aktif mengawasi sehingga anaknya tak dikuasai sepenuhnya oleh teknologi. Kalau lagi nggak puasa itu nonton di bawah sambil makan gitu sampai jam 1. Nah, terus lanjut lagi sampai jam 3. Jam 3 habis itu break lagi sampai jam 5 ngaji. Jam 5 belajar lagi sampai maghrib. Habis maghrib sampai jam 7 lanjutin lagi sampai jam 8. Jam 8 main game. Main game sampai jam berapa? 9. Jam 9 tidur. Anak saya nggak boleh gitu. Anak saya nggak boleh. Mau bebas sekolah 2 jam maksimal akses internet, akses bermain gadget termasuk bermain internet itu setiap hari maksimal 2 jam. Artinya bagaimana itu kembali lagi ke orang tua dan lingkungan sekitarnya mengawasi anak-anak hanya bisa menggunakan gadgetnya selama durasi waktu yang sehat. Di luar waktu itu berarti akan mengindikasikan anak-anak itu sudah kecanduan pada gadget. Anak-anak dan remaja adalah masa di mana rasa ingin tahu dan menyalurkan kreativitas menjadi satu. Agar dunia digital tak menjadi perusak mental dan menghancurkan moral, maka cepatnya arus informasi pada buah hati harus dicermati sebagai media untuk mereka berkreasi. 360. Bowo dan Hafiz adalah potret anak-anak masa kini yang lekat dengan hal-hal digital. Mereka membuktikannya lewat karya, namun mereka memiliki batasan. Jangan sampai terlena dan abai akan kewajiban utama sebagai seorang anak. Kalau di dunia developing program seperti ini, apa harapan, cita-cita, atau kamu pengen ngapain gitu? Ya ngebuat anak Indonesia, anak-anak biar belajar coding, mau belajar coding, biar ya anak-anak Indonesia maju tuh. Cita-cita kamu jadi apa? Chef. Jadi chef? Ya. Berarti suka masak Bisa, sekarang? ya. Udah bisa? Udah. Lain kali saya coba masak. Ya. Terima kasih Bowo Alpenliebe, kita foto dulu ya. Kita tiba di penghujung 360. 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Saksikan tayangan 360 berikutnya pada waktu yang sama pekan depan. Saya Kartika Oktaviana, sampai jumpa.